Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Nama saya Lufita Kurniawan dengan NPM 20120111089. Nama saya Mita Livia Putri dengan NPM 20120111102. Perkenalkan, nama saya Rizka Rizkiana Anugraini dengan NPM 20120111108. Anak luar kawin dalam hukum waris perdata. Anak di luar perkawinan apakah punya hak waris? Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan, khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya. Sedangkan kematian akan menimbulkan proses pewarisan. KUH Perdata telah memberikan batasan ataupun syarat tertentu untuk menjadi seorang ahli waris, yaitu 1. Adanya hubungan darah baik sah atau luar kawin, pasal 832 KUH Perdata. Kedua, pemberian melalui wasiat, pasal 874 KUH Perdata. Dan ketiga, orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia, pasal 836 KUH Perdata. Undang-undang mengatur tentang anak-anak sah dan anak-anak tidak sah atau di luar nikah. Anak luar kawin menurut KUH Perdata yaitu anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan kemudian diakui. Yang dapat diakui adalah anak-anak dalam arti sempit, sehingga anak-anak zinah dan anak-anak sumbang tidak dapat diakui. Anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan tidak diakui, anak zinah dan anak sumbang. Kedudukan hukum anak luar kawin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut pada penjelasan ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Oh iya, hubungan antara ibu dan anak itu terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu overspellic, anak zinah, atau bloodshunting, anak sumbang. Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena adanya pengakuan, pasal 280 KUH Perdata. Pada intinya, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Bagian bab 12 buku 2 KUH Perdata membicarakan warisan bagi anak luar kawin baik dalam hal luar kawin sebagai ahli waris, hak waris aktif, maupun hak anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris, hak waris pasif. Hak waris aktif anak luar kawin, hak ini muncul bila si pewaris meninggalkan anak luar kawin yang diakui dengan sah oleh pewaris. Hak waris pasif anak luar kawin. Anak luar kawin di dalam hal ini menjadi pewarisnya, seperti di dalam pasal 870 KUH Perdata, bahwa bila anak luar kawin meninggal tanpa suami, istri, maupun keturunan, maka berlakulah pasal 870 KUH Perdata. Upaya hukum pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Pengakuan anak luar kawin. Ketentuan pasal 285 KUH Perdata yang mengatur pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin olehnya diperbolehkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Dengan kata lain, dalam memperhitungkan warisan suami atau istri dan anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan, maka anak luar kawin dianggap tidak ada. Anak luar kawin yang diakui selama perkawinan. Di sini A meninggal dan meninggalkan istrinya B serta dua anak C dan D dari istrinya B. Dan seorang anak luar kawin yang diakui sah selama perkawinan A dan B berlangsung. Dalam hal ini menurut pasal 285, maka X tidak boleh merugikan B, C, dan D dan tidak mendapatkan warisan apapun. Namun, anak luar kawin memperoleh warisan jika ia diakui dengan sah sebelum perkawinan dengan B atau pada saat terjadinya perkawinan.
Anak luar kawin yang diakui setelah perkawinan. X diakui sah sesudah B meninggal, dan kemudian A menikah kembali dengan E. Di sini X boleh merugikan C dan D. Anak luar kawin yang diakui sebelum perkawinan. X boleh merugikan B, C, dan D. Di sini X diakui sah oleh A sebelum perkawinannya dengan B. Anak luar kawin yang diakui selama perkawinan. X anak yang diakui sah oleh A selama perkawinannya dengan B. Artinya, setelah perceraian A dengan ibu dari C, maka B dan D tidak boleh dirugikan oleh X, tetapi C boleh. Anak di luar kawin yang diakui sebelum perkawinan. X anak di luar kawin dari A yang diakui sah sebelum perkawinannya dengan B. Dalam hal ini X mendapat warisan. X boleh merugikan istri A dan anak-anak A dengan B, yaitu C dengan D. Anak luar kawin yang diakui selama perkawinan. Di sini A meninggal dan meninggalkan istrinya B serta 2 anak C dan D dari istrinya B. Dan seorang anak luar kawin yang diakui sah selama perkawinan A dan B berlangsung. Dalam hal ini, menurut pasal 285, maka X tidak boleh merugikan B, C, dan D, dan tidak mendapatkan warisan apapun. Namun, anak luar kawin memperoleh warisan jika ia diakui dengan sah sebelum perkawinan dengan B atau pada saat terjadinya perkawinan. Pengesahan anak karena perkawinan orang tuanya. Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum untuk memberi kepada anak itu kedudukan sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak, atau dengan surat pengesahan setelah anak itu diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya. Pengesahan anak dengan surat pengesahan dan akibatnya. Anak luar kawin juga dapat disahkan dengan surat pengesahan dari Kementerian Kehakiman. Apabila perkawinan yang telah dirancangkan oleh karena salah satu dari mereka meninggal dunia, pasal 275 sub 1 KUH Perdata. Namun, surat pengesahan hanya dapat diberikan apabila kedua orang tuanya telah mengakui anak luar kawinnya. Dalam hal pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan Menteri Kehakiman setelah orang tuanya kawin, maka pengesahan itu mempunyai kekuatan surut sampai hari perkawinan dilangsungkan. Akibatnya adalah bahwa si anak atas warisan yang jatuh sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan hanya mempunyai hak sebagai anak luar kawin. Menentang pengesahan anak. Pengesahan anak luar kawin hanya dapat dimintakan oleh orang tuanya atau salah satu dari mereka apabila yang lain sudah meninggal dunia. Surat pengesahan tidak dapat diminta oleh anak atau keturunannya atau orang lain. Pengesahan anak batal apabila pengakuan anak itu dinyatakan tidak sah oleh hakim atas tuntutan pihak yang berkepentingan. Jadi, pengesahan anak dapat juga ditentang. Besarnya warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dengan bersama siapa anak luar kawin itu mewaris, atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris. Jadi pembagiannya 1. Jika anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 1, bagiannya adalah 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. Yang kedua, jika anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 2 dan 3, bagiannya adalah 1/2 dari seluruh warisan. Dan yang ketiga, jika anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 4, bagiannya adalah 3/4 dari seluruh warisan.